Pemirsa, website resmi Komisi Pemilihan Umum dilaporkan dibobol hacker dan kabarnya ada 204 juta data DPT yang bocor. Peretasan ini dilaporkan oleh Lembaga Riset Siber CISSREC Indonesia dan menurut lembaga ini data KPU diretas dan dibagikan oleh akun anonim bernama Jimbo. Diprediksi terdapat lebih dari 204 juta yang dijual peretas Jimbo dan akun itu menjualnya dengan harga $74.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Jimbo membagikan 500 data contoh dalam situs dark web Bridge Forums dan akun ini juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari website Cek DPT Online milik KPU. Data yang dibagikan termasuk NIK, nomor kartu keluarga, nomor KTP, nomor paspor untuk pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat tanggal lahir. Tak hanya itu pemirsa, data yang dijual juga berisi status pernikahan, alamat lengkap, kodifikasi kelurahan, kecamatan, dan juga kabupaten, serta kodifikasi TPS. Kami langsung akan mengkonfirmasi dengan Komisioner KPU, ada Idam Holik. Mas Idam, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Idam, bagaimana? Ya, sejauh ini bagaimana Mas konfirmasi dari pihak KPU, apakah benar data ini dibobol oleh pihak hacker yang disebut Jimbo tersebut? Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia sedang melakukan pendalaman atau pengecekan terkait dengan informasi yang beredar luas di media massa dan nanti hasil pengecekan tersebut itu akan disampaikan kepada publik. Kalau belajar dari fakta ya atau kasus dahulu Biorka yang dimana dahulu informasi begitu luas bahwa katanya website KPU diretas, tapi ternyata tidak. Waktu kasus Biorka ya. Oleh karena itu saat ini KPU sedang melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang dimiliki KPU berkaitan dengan data pemilih. Tapi sudah koordinasi juga dengan BSSN mungkin, Mas Idam? Semua sistem informasi yang dimiliki oleh KPU itu selalu dalam pantauan gugus tugas keamanan cyber, ya, yang dimana gugus tugas keamanan cyber sistem informasi KPU tersebut itu terdiri dari perwakilan-perwakilan dari lembaga-lembaga otoritatif di Indonesia yang menangani tentang keamanan siber. Oke. Nah, selama ini sistem keamanan itu bagaimana, Mas? Apakah juga selalu melibatkan lembaga-lembaga tersebut dan apakah kasus seperti ini yang serupa pernah terjadi sebelumnya? Ya, terkait dengan hal tersebut ya, itu memang selalu dipantau dan memang terkadang tidak hanya kasus ini ya, itu memang banyak sekali serangan-serangan terhadap sistem informasi KPU, tapi selama ini pula alhamdulillah dapat ditangani dengan baik dalam artian website KPU atau sistem informasi KPU dalam kondisi aman ya. Selama ini ya. Selama ini dalam kondisi aman karena memang semua sistem informasi maupun website KPU itu dilengkapi dengan firewall yang memadai. Dan semua sistem informasi KPU juga telah sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selama ini data pemilih KPU itu aman selama ini ya. Nah, berkaitan dengan berita yang begitu luas di media massa pada pagi hari ini sedang dilakukan pengecekan dan pendalaman oleh Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia. Oke, Pak Idam, ini kan Jimbo ini membagikan 500 data contoh di dalam situs dark web Bridge Forumnya ya, kalau kita lihat yang disampaikan juga. Tapi kalau dari yang Anda lihat, apakah itu ada mengindikasikan data ini diambilnya dari KPU? Apakah data yang disebarluaskan tersebut itu ada tanda silang dalam NIK-nya ataupun paspornya, nomor passwordnya? Ada tanda silang atau tidak? Itu yang menjadi kunci utama ya dalam kami melakukan analisisnya. Apakah bisa ditampilkan di sini? Di website tersebut ya, Mas, kalau ada tanda silang, artinya? Ya, karena informasi di portal-portal berita yang kami baca itu tidak menampilkan data itu secara jelas. Oke, coba kami tampilkan ini, Mas, kalau Mas Idam bisa melihat dengan di 7 layar. kali silang atau 9 kali silang. Oke, baik pemirsa, ini kami tayangkan saat ini adalah tangkapan layar dari website pencarian data pemilih pemilu 2024 yang sampai saat ini masih bisa diakses ya, Valen ya.
Mas Ya, Idam, ini bukti bahwa si dalihnya aman. Jadi sejauh ini tidak benar bahwa data ini dibobol oleh hacker ini, Mas. Ya kalau sekiranya sistem informasi ini jebol, maka ini pun akan tidak bisa diakses oleh pemilih ataupun publik pada umumnya. Sampai pagi ini data ini ketika Metro TV melakukan pengecekan terhadap aplikasi Sidali, ternyata masih bisa diakses kan? Oke. Oke. Ini kita tahu juga karena beberapa kali kan data bocor ini beberapa kali sudah terjadi di Indonesia. Jadi masyarakat perlu tahu apakah ini memang benar data yang datangnya dari KPU atau mungkin ini bukan hanya ancaman begitu ya Iqbal ya, atau informasi yang salah yang disampaikan oleh Jimbo ini. Nah ini cara memastikannya hanya dari kode silang itu saja Mas Idam? Ya, kalau sekiranya data tersebut itu diambil dari server KPU, maka data tersebut ada NIK dengan nama lengkap ya. NIK-nya nomor NIK-nya itu lengkap sekali. Ya, dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, salinan DPT itu dapat diakses atau dapat dimiliki oleh peserta pemilu serta Bawaslu. Nah, salinan DPT itu memuat data pemilih lengkap dengan TPS-nya, kecuali NIK. NIK-nya diberikan tanda silang. Jadi sebenarnya informasinya semuanya bisa diakses oleh peserta pemilu kecuali NIK, begitu? Iya, kecuali NIK karena Indonesia sudah punya 2 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di pasal 17 itu menjelaskan tentang informasi yang dikecualikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi KPU dalam mengelola data pemilih, KPU harus harus mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Baik, Mas Idam Holik, terima kasih sudah memberikan konfirmasi untuk Selamat Pagi Indonesia. Komisioner KPU Idam Holik. Terima kasih Mas Idam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.